Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, keselamatan oleh kasih karunia Allah. Ayat inti kita terdapat di dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu. Oleh karena segala kasih karunia-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan diberikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap. Itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kudus menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan mereka, melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menegadah ke langit dan berseru, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan mereka diberkati. Kita harus dibimbing oleh teologi yang benar dan akal sehat. Jiwa kita akan dikelilingi oleh suasana surga. Pria dan wanita harus mengawasi diri mereka sendiri. Mereka harus selalu waspada, tidak membiarkan kata atau tindakan yang akan menyebabkan kebaikan mereka berubah menjadi suatu kejahatan. Dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya murni dan tidak tercemar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus membangkitkan semangat. Counsels to Teachers, halaman 257 dan 258. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab kebaikannya lah kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan usaha kita sendiri. Dan oleh sebab itu, oleh karena Yesuslah yang dapat menolong kita,
Jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak memerlukan kasih karunia itu. Sehingga kita menyombongkan diri kita. Kita puas dengan keadaan kita. Kita merasa bahwa apa yang saya perbuat itulah yang dapat memberikan saya keselamatan. Dan akhirnya kita sombong. Kita menganggap saya sudah selamat dengan usaha saya. Dan ternyata bagi orang-orang yang merasa hal seperti itu, tidak ada tempat bagi Yesus. Jangan sampai kita memiliki kesombongan rohani. Kita harus memiliki kemiskinan. Seperti yang Yesus sampaikan. Kemiskinan dalam hal ini bukan hanya berfokus kepada harta benda. Tetapi kemiskinan dalam hal ini adalah merasa bahwa diri kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kasih karunia. Sehingga kita minta kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Itulah pentingnya kemiskinan. Kita harus menganggap diri kita miskin, tidak punya apa-apa, dan Yesus yang akan memberikan segalanya. Dan itulah yang akan berbahagia. Kita harus pahami juga bahwa semua orang diampuni oleh Yesus Kristus apabila menyesal dan datang kepada Yesus Kristus. Apabila kita tidak merasa penyesalan, apabila kita menganggap bahwa kita sudah sempurna dalam segala kehidupan kita, maka tidak akan ada pengampunan. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita harus melihat bagaimana pemungut cukai. Dia tidak berani untuk datang kepada Tuhan dengan menghadap ke atas, menengadah ke langit. Tetapi dia berseru dari jauh supaya meminta pengampunan dan kasih karunia daripada Tuhan. Dan itulah yang harus kita miliki pada saat ini. Kita harus merasa diri kita manusia yang lemah. Dan kita minta Tuhan untuk memberikan kita kebaikannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Sehingga kita dapat memahami betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami bahwa segala yang kami miliki adalah kasih karunia-Mu. Bahkan keselamatan adalah juga pengasihanan daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.